Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu awali dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Enggak, Em, enggak. untuk awalnya kita Ibu absen dulu ya. Jadi Ya, Bu. di sini ada seperti biasa kita pakai absen online, tapi akan Ibu bacakan siapa-siapa saja yang hadir. Jadi di sini ada Mita, Mita, Hadir, Bu. lalu ada Desa Santi, Iya, hadir-hadir. ada Kori, Lu hadir yang Bu. Tak usah kau yang ini. Oke, em, selagi kita tunggu yang lainnya bergabung, selagi kita tunggu yang lainnya bergabung, kita mulai saja pembelajarannya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang catur warna. Tapi Ibu mau merefresh pembelajaran minggu lalu. Jadi minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu di sini? Ada yang masih ingat? saya nggak ingat, Bu. Oke. Jadi Enggak minggu ingat, lalu Bu. kita belajar tentang karma. Ada yang ingat apa itu Karma. karma? Hasil perbuatan, Bu. Benar, tapi kurang tepat. Jadi karma itu adalah perbuatan, sedangkan hasil perbuatannya itu adalah karma pala. Oke, materi hari ini masih berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu karma atau perbuatan. Di sini Ibu punya satu video pembelajaran untuk awal. Silakan disimak dulu ya. Ya, Bu. Bentar. Agak kaget ya. Nah, kenapa di sini? Kalau ada yang tinggi, satu dia bisa pasang dia kalau kawan itu. Nah, nah, demi cair ini. Kalau kamu udah mulai ya. Berarti lewat sahabat. Dibelokin nanti. Majuan dikit teman. Sebentar, sebentar. Begitu namanya. Amin dong. Oh,
Itu kan teman saya di luar. Wah, bentar makan yang yang ya memang dari hati. Memang dia dari nyawa. Dari nyawa, soalnya dia kelompok saya pas awal. Soalnya dia kelompok saya pas Islam. Dari apa? Apa hukum ada sebenarnya kan? Kayaknya emang gimana? Kalau ada fix fix teman saya itu fix dewa itu anu pada waktu dia teman tuh era dulu itu kan nanti kan video kalau belum itu tentang ya tadi dia berdua di wow bisa itu dia kamera nah teman saya itu dibanding dulu ya dengan udah karena dia apa-apa dia kan sekarang kan dia betul. Baik, sudah disimak tadi videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, berdasarkan video tadi, Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi tadi ada caturwarna. Caturwarna ini adalah pembagian 4 pekerjaan berdasarkan karma atau perbuatannya dan juga berdasarkan apa namanya bakatnya. Sebentar. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, maaf. Caturwarna adalah 4 pembagian pekerjaan berdasarkan bakat-bakat mereka atau karma dan perbuatan mereka. Jadi, ini tidak berdasarkan dengan keturunan. Jadi, tadi
sesuai video yang kalian tonton. Catur warna terdiri dari 4 pembagian. Yang pertama adalah Brahmana. Brahmana adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang agama, pembuka agama, dan Dia juga yang dipesan. mengajarkan tentang ilmu pengetahuan. Oh enggak, dia ada tugas Itu mikro. disebut Terus dia sebagai belum Brahmana. presentasi. Yang kedua adalah ksatria, seperti yang dijelaskan dalam video. Ksatria adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam Nah, yang Ratnasari. ksatria adalah orang-orang yang berkecimpung Gak di dalam apa-apa. Ya, keamanan dan juga iya. keamanan dan juga dalam kepemimpinan negara, suatu negara. Contohnya di zaman sekarang yang termasuk ke dalam golongan ksatria adalah para presiden atau pemimpin negara, eh, Polri dan juga TNI. Lalu yang ketiga ada Waisya. Golongan ini adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang ekonomi, pembangunan ekonomi. Ya. Of course, yaitu adalah pengusaha dan juga pedagang. Dan yang terakhir adalah Sudra. Kaum Sudra adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang pelayanan. Kaum Sudra ini adalah orang-orang yang membantu eh, warna lainnya, seperti Brahmana, Ksatria, dan juga Waisya. Tanpa Sudra, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dari Brahmana, Ksatria, dan Vaisya juga tidak bisa berjalan. Jadi, Sudra ini juga penting. Selanjutnya, selanjutnya Ibu sudah meng-send di sana ada gimana tadi ya? Oh ini dia. Ibu ada meng-send tentang kuis. Ada apa namanya? Link kuis yang Ibu kirimkan. Bisa dibuka untuk dijadikan sebagai bisa dibuka kuisnya sebagai latihan. Bu, izin bertanya, Bu. Gimana? Ya, ya Kori. Di mana, Bu? Ya, Kuisnya di mana, Bu? Di grup? ada di grup Ibu kirimkan. Oh iya, iya. Kuisnya ada di sini ya. Sudah, Bu. Jangan saya kamu mau menuntut ekspresimu ini. Oke, sebentar. Bisa ada kuis di sini, bisa kalian jawab soalnya. Kalian tidak bisa melihat apa namanya jawab, tidak bisa melihat nilai kalian. Ibu yang bisa melihat di sini. Dan kalau ada orang buat harus terus ada Bisa dijawab soal-soalnya. Di sana ada sepertinya ada 10 soal yang Ibu buat. iya benar. Cuman yang terakhir dari sebelum itu ya sampai tahu cuma
Maaf Ibu, di punya saya dia nge-lag, tidak ada sinyal. Nge-lag. Iya, Sebentar. nge-lag, dia muter-muter aja. Bentar Ibu periksa ya. Tapi karena bertepatan katanya kita oh, tamanya ya bisa. Ya paling ada. Disuruh menunggu Bu, tapi menunggunya lama sekali. Kayaknya saya Coba lihat. Bisa nggak? Bisa dia? Tetap Bu tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Kok bisa? Di saya tidak bisa. Sepertinya ada jaringan kalian kurang kuat atau bagaimana ya? Kan di sini masuk kok kalian ada 3 partisipan tapi dia tidak muncul. Itu sepertinya ada kesalahan jaringan. Bisa Bu Oke, satu, tapi gini loading aja. lama. Karena Mentimetersnya tidak bisa, Ibu akan kasih kalian pekerjaan rumah. Tapi di Ya, Google Bu. Form, bagaimana? Ya Bu. Ya, Bu. Bisa? Sebentar. Saya bisa, Bu. Ibu share ya untuk Google Form-nya. Ya Ibu, di saya tetap tidak bisa deh Ibu. Sudah. Jadi ini pilihan soal Google Form kalian. Di sana kalian tinggal memasukkan email. Pastikan email kalian menggunakan nama asli kalian ya. Nggak mau dibahas soal itu nanti. Yuk. apa hal yang paling kamu mau dikangenin dari masa kecil kamu? Bentar, Bu. Iya. Itu ketua enggak itu, Ibu. Ada yang kamar. Gimana masa-masa anak sekolah dulu bolos gitu dia bilang. Nggak boleh beberapa kali cuma nggak terlalu sih. Bisa nyanyi gitu sih. Ketua. Mas, kenapa? Oh, Yang katanya kado main bola. Berobat ya gitu. Kalau
Tangannya terjadi zaman, Sudah? Jadi itu sudah kan lihat. Tadi itu adalah soal latihan sebagai pengganti tadi Mentimeter kalian karena sepertinya jaringan kalian tidak memadai untuk membuka Mentimetersnya. Sana. Yang salah. Telepon ulangan banyak. Oh iya, tadi Ibu lupa untuk membacakan tujuan dari pembelajaran. Jadi sekarang, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu sebentar, ada jaringannya rusak. Gini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian catur warna, lalu mengidentifikasi 4 pembagian catur warna, yaitu yang sudah Ibu jelaskan tadi, Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Lalu menjawab kuis online individual. Tapi karena kuis individualnya tadi sepertinya ada masalah di jaringan kalian, lalu Ibu kirimkan dalam bentuk quiz form saja melalui Google Form. Jadi Ibu akan jelaskan kembali tadi tentang catur warna. Catur warna adalah 4 pembagian pekerjaan berdasarkan karma atau juga kemampuan. Jadi 4 pembagian pekerjaan yang tidak berdasarkan dengan keturunan seperti yang kita tahu selama ini. Tidak begitu. Catur warna ini didasarkan oleh pekerjaan. Jadi mungkin saja seseorang bisa lahir dari kasta Brahmana. Kita menyebutnya yang sesuai keturunan itu dengan kasta, bukan. Sedangkan yang dengan pekerjaan ini kita sebut dengan warna. Jadi seseorang bisa lahir dari kasta seorang Brahmana, tapi dia bisa juga menjadi seorang Sudra jika pekerjaannya berlandaskan tentang pelayanan terhadap 3 bagian dari catur warna lainnya. Jadi misalnya begini, seseorang mungkin memiliki kasta Brahmana, tapi dia bekerja sebagai seperti yang kita tahu PNS atau pekerjaan-pekerjaan pelayanan di bidang pariwisata, mungkin itu mereka termasuk ke dalam warna Sudra, walaupun mereka berkasta Brahmana. Atau seseorang yang lahir dari kasta Sudra, misalnya anak seorang PNS, tapi dia bekerja sebagai guru. Yang seperti yang kita tahu, guru adalah pengajar yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Maka dia termasuk ke dalam golongan Brahmana. Begitu juga dengan Ksatria dan juga Vaishya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa catur warna itu didasarkan oleh bakat dan juga passion seseorang dalam pekerjaannya dan bukan berdasarkan keturunan. Catur warna ini memiliki 4 bagian, yaitu pertama Brahmana, yaitu seseorang yang berkecimpung di bidang ilmu pengetahuan seperti dan juga kitab suci agama Hindu dan juga pemuka agama seperti pemangku, pinandita dan juga guru. Lalu yang kedua ada ksatria, yaitu orang-orang yang berkecimpung dalam kepemimpinan. Di mana di sini adalah misalnya presiden, DPR, Polri dan juga TNI pada zaman sekarang. Pada zaman dulu itu termasuk adalah raja, para menterinya dan juga para prajurit. Yang ketiga adalah Vaishya. Orang yang berkecimpung di bidang warna ini adalah orang yang berkecimpung dalam perekonomian, penggerak perekonomian sebuah negara. Di zaman sekarang ini adalah para pengusaha dan juga pedagang. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah Sudra. Warna ini adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang pelayanan. Pelayanan yang membantu 3 bagian warna sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan pembelajaran pada hari ini Ibu tutup dengan Paramashanti.
Om Shanti. Om Om Santi Santi, Santi. Santi, Santi. Oke, terima kasih. Ya, Bu.